Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Soraya Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu penyesalan terdalam yang mengghosting kamu. Penyesalan terdalam yang mengghosting kamu. Ada seseorang yang ghosting kamu, ngilang gitu aja ya. Tapi Sora tetap akan selalu men-spoiler tanpa bosannya bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal ya. Jadi kalau nggak cocok santai aja, jangan marah-marah. Karena masih ada video-video lain yang sudah Sora bikin banyak sekali. Kamu bisa cek, nontonin satu-satu karena semua sifatnya timeless reading, tidak mengenal batasan waktu ya. Jadi nggak ada yang namanya masih berlaku nggak kak, expired nggak kak, nggak. Kamu nonton video ini pun 2 tahun setelah di-upload, kalau kamu sudah ngeklik ya dan kamu nonton, itu masih ada energi kamu yang tertangkap di pembacaan ini ya. Tapi kalau mau yang pasti-pasti aja, kamu juga bisa personal reading kalau mau. Oke, kita mau lihat ada energi dari siapa sih yang menyesal telah mengghosting kamu. Kita lihat dulu. Ada energi dari komitmen ya. Ini adalah seseorang yang mungkin saja pernah berjanji untuk berkomitmen sama kamu, atau kalian memang sudah dalam hubungan komitmen yang serius, pernikahan dan sebagainya, atau sudah ke arah komitmen yang serius ya. Jadi di sini ada salah satu energi pengikat, yaitu komitmen ya. Apalagi yang sudah pernah berjanji untuk setia, untuk bersama dan sebagainya. Ini jadi salah satu energi pengikat yang sangat mungkin membuat juga energi penyesalan kenapa dia sudah ghosting kamu. Karena salah satunya adalah ada energi di mana komitmen itu harusnya ada ya, pegang omongan, pegang janji ya. Dan kalau Sora lihat di sini juga ada energi dari only you. Artinya apa? Orang ini sangat mungkin banget punya suatu energi di mana orang ini itu kayak nggak bisa move on dari kamu, terus kepikiran kamu, terus terbayang soal kamu. Jadi kayak kamu itulah yang pada akhirnya merajai atau meratui hatinya dia gitu ya. Dan kayak dia itu mungkin banget mencoba untuk mencari yang lain atau mencari pengganti kamu tuh seperti sesuatu yang sulit gitu ya. Oke. Di sini sudah ada energi sebuah kekhawatiran ya. Kekhawatiran, ketakutan gitu loh ya. Apakah aku sudah terlalu terlambat untuk memperbaiki situasi atau keadaan di antara kita? Apakah aku memang masih bisa memperbaiki situasi hubungan kita? Karena kan dia sudah pernah hilang dari kamu, teman-teman. Jadi orang ini khawatir sekarang ya. Mungkin aku sudah terlambat. Apakah pintu maaf masih terbuka? Apakah masih ada kesempatan ya? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, orang ini menginginkan satu kesempatan saja. Please, kasih aku satu kesempatan. Kasih aku one last chance ya. Satu kesempatan dong, kasih aku. Mungkin kita masih bisa mencoba. Mungkin ini masih bisa dijalani. Mungkin ini masih bisa berjalan gitu ya. Jadi ini adalah energi seseorang yang menginginkan kesempatan terakhir ya. Mungkin paling enggak. Tapi dia tahu gitu ya, aku tuh nggak bisa maksa ya. Apalagi di sini kan dia yang ghosting, dia yang ngilang, dia dalam posisi yang salah juga. Jadi sangat mungkin banget kayak aku tapi tidak bisa memaksakan situasi dan keadaan gitu ya. Jadi kayak dia menyadari tidak bisa dipaksakan. Apalagi di sini ada situasi energi yang juga mungkin dia rasain. Kalau kamu itu ngerasa kayak aku sudah cukup deh ya, aku sudah cukup kasih kesempatan, aku sudah cukup mengerti, aku sudah cukup memahami gitu ya. Jadi kayak di sini dia tahu gitu, dia juga bisa berasa. Makanya kenapa sampai keluar energi dari one last chance, karena dia tahu sekarang dia berdiri di antara meminta satu kesempatan terakhir sama energi dari yang dia ngerasain kayak udahlah ini sudah cukup sudah dari kamu ya. Dan di sini dia itu mulai merasakan energi dia itu kehilangan kamu ya. Jadi ketika dia mengghosting kamu dan dia bisa merasakan mungkin energi dari kamu sudah nggak mau sama dia, dia sudah mulai merasakan sepertinya dia akan kehilangan kamu
gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ketika dia mengghosting atau menghilang, kamu pun ikutan menghilang. Mungkin kamu ikutan menghilang, mungkin banget kamu ikutan nggak kontak dia, nggak nyariin dia, ngeblocking dia juga. Itu sangat mungkin ya teman-teman. Orang ini pingin buat satu pengakuan jujur sama kamu tentang apa yang sebenarnya dia rasain. Ya, jadi orang ini tuh pingin datang, pingin minta kesempatan terakhir, tapi juga di satu sisi dia mau mengakui kejujuran perasaannya dia. Sebelum kita lihat lebih jauh, kita lihat dulu siapakah si orang ini. Bentar ya, aku keluarin dulu kartunya, takut ada yang ketinggalan di tempatnya. Oke, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Oke, teman-teman, kamu terakhiran ini ketika Sora baca, Sora selalu menangkap energi dari Wheel of Fortune ya. Tentang roda kehidupan yang sedang berputar. Jadi kamu berdealing ya dengan seseorang yang memang banyak sekali hal yang sedang dia pikirkan, banyak sekali hal yang sedang berlangsung di dalam kepala dia. Hidup itu sedang seperti dia mencoba untuk melakukan perputaran di dalam hidupnya ya. Dia di sini kayak pingin ada satu kebangkitan dalam hidupnya dia ya. Di sini ada sesuatu yang coba dia seimbangkan secara materi, secara pikiran gitu loh ya. Tapi di sini adalah pertemuan dengan kamu pun adalah ada suatu kesempatan atau ada satu bagian dari semesta yang memang membuat kamu dipertemukan sama orang ini. Di sini kalau Sora lihat dia juga orang yang sangat mengutamakan keluarganya ya. Keluarga itu adalah yang paling diutamakan. Hal-hal yang real atau materi itu juga sangat diutamakan. Abundance ya. Jadi sangat mungkin banget fokus untuk finansial keluarga, pingin punya finansial yang stabil gitu ya. Orangnya juga orang yang sangat realistis dan segala sesuatunya diperhitungkan teman-teman ya. Orangnya tuh punya energi yang keras. Jadi itu bisa saja ngeyel, bisa saja ngerasa diri yang selalu paling bener gitu ya. Itu bisa. Kadang-kadang orangnya berani gitu ya, berani, emosional gitu ya. Nekat bisa nggak? Bisa juga kadang-kadang. Jadi tanpa perhitungan asal maju, asal seruduk gitu ya, bisa banget gitu ya. Dominan juga bisa. Di sini terlihat dengan jelas ya, ini adalah memang energi dari pejuang cuan yang sangat besar ya. Jadi memang segala sesuatu itu memang diperhitungkan sama dia buat secara finansial. Jadi teman-teman, aku tadi udah ngelanjutin, ternyata belum ketekan tombol recordnya, sakit ya, tapi nggak berdarah tuh begini nih ya. Oke, aku nggak mungkin kocok ulang, tapi aku akan jelasin ulang kartunya ya. Oke, tadi kan dia adalah penjuang cuan yang sangat-sangat mementingkan masalah uang ya. Kalau yang Sora lihat di sini, finansial tuh nomor satu, hal-hal yang realistis itu nomor satu. Orang itu logis sebenarnya, ya. Dan di sini dia itu berada dalam situasi stagnansi, di mana dia bingung terhadap keputusan apa yang sebenarnya mau dia ambil. Gitu ya, stagnansi kayak ini mau maju apa enggak ya, mau udahan apa gimana ya. Jadi ini ada sesuatu yang stagnan ya. Mungkin dia harus memilih antara kamu atau keluarganya, antara kamu atau karirnya, antara kamu atau dirinya sendiri, antara kamu sama keuangan dan sebagainya ya. Jadi ini orang yang kayak sulit untuk ngambil keputusan dengan jelas. Oke, lalu di sini ada kartu-kartu yang menjelaskan kenapa sih gitu loh dia itu ghosting kamu teman-teman. Nah di sini kelihatan jelas gitu ya, dia itu mengghosting kamu pertama karena dia itu masih tidak yakin dengan perasaan dia sendiri. Memang kalian tuh ada koneksi, terhubung gitu ya. Tapi di sini dia itu punya keraguan dan ketidakpastian soal masalah perasaan dia sendiri. Jadi dia tuh kayak ragu gitu ya. Bener nggak ya perasaan aku tuh sama kamu? Apakah kamu memang seseorang yang aku mau? Apakah kamu memang seseorang yang aku cari gitu ya? Dan di sini dia itu kayak ketika banyak ekspektasi gitu ya, dia itu malah semakin takut dan gak yakin ya. Mungkin dari kamu ada yang banyak mempertanyakan soal hubungan mau jalan ke mana, nantinya gimana, rencananya apa, bla bla bla. Nah justru ketika ada ekspektasi tersebut, kalau Sora lihat nih orang ini gak siap sama ekspektasi itu ya. Tidak siap sama ekspektasi itu, sehingga dia sangat mungkin banget kayak akhirnya berjalan dan menjauh
gitu ya. Berjalan dan menjauh karena ekspektasi tersebut, teman-teman, yang dia itu kayak nggak siap. Apalagi dia sekarang dengan situasi yang serba menggantung, situasi dia serba belum jelas. Ada hal yang harus dia korbanin, ada hal yang masih belum dia lihat ke depannya jelas seperti apa. Jadi dia tuh seperti stagnan aja sama sekarang doang. Ya, bahasa Inggrisnya itu he or she is only like focusing on the present, sekarang doang gitu. Jadi kalau kamu nanyain soal masa depan atau gimana, itu dia masih belum ngerti gitu loh ya, masih belum paham apa yang mau dia lakukan sekarang. Sedangkan hal-hal yang di depan mata aja masih banyak yang belum kelar dan belum selesai. Dan di sini ada situasi di mana keinginannya dia, hasratnya dia itu banyak masih mau kepo ini dan itu. Jadi secara pemikiran dia itu memang masih banyak yang tidak benar-benar dewasa. Bisa saja kekanak-kanakan, childish, nggak benar-benar memikirkan ke depannya seperti apa, teman-teman ya. Dan di sini ada situasi dari Nine of Swords. Orang ini itu banyak banget stres, banyak banget tekanan. Jadi ketika dia banyak stres, banyak tekanan, perasaan dia jadi nggak tenang, jadi galau gitu ya, overthinking dan sebagainya. Responnya dalam tanda kutip kabur. Kaburnya dia itu yaitu diem, silent treatment kamu gitu ya. Mungkin dalam artian kamu nggak dibales sama dia gitu loh ya. Atau mungkin banget meskipun kamu nggak diblok tapi didiemin sama dia gitu ya. Atau memang bener-beneran dia ngilang, kamu diblok dan sebagainya. Itu sih kalau yang Sora lihat, itu respon kaburnya itu seperti itu ya. Orang ini sebenarnya sudah berusaha ya menghapus kamu dalam memorinya dia ya, menghapus foto-foto sama kamu, menghapus chatting mungkin sama kamu. Tapi gitu ya, dia itu selalu masih kepo soal kamu. Mungkin dia masih dengar soal ini, soal itu, soal kamu ya. Itu jadi dia susah lupa gitu ya. Dan orang ini selalu terpengaruh sama orang dari luar. Jadi eksternal itu mempengaruhi pikiran orang ini gitu. Kan ada orang kan yang tipenya cuek ya, orang mau ngomong apa terserah. Kalau dia tuh tipe yang terpengaruh sama omongan orang. Ya mungkin banyak juga situasi-situasi yang neken dia dari luar. Dan di sini ada energi dari cinta sejati yang dia rasain dari kamu, ya. Bagaimana sih tadi Sora nanya, bagaimana sih perasaan dia setelah dia mengghosting kamu ya? Di sini yang terjadi adalah ada hukum justice ya, yaitu ada hukum keseimbangan. Bisa saja orang ini dia mengalami oleng, dia mengalami tidak seimbang. Apa yang terjadi? Di sini dia merasakan kesepian. Tidak ada yang support dia, tidak ada yang bantu dia, tidak ada yang tolong dia dengan real ya, yang dilakuin ya. Pengorbanan mungkin secara kamu mungkin sama ini udah memberikan dia secara materi juga, secara finansial juga, secara waktu juga. Waktu itu paling berharga loh. Orang-orang sekaya apapun tidak bisa membeli waktu. Ya. Dan di sini juga dia merasa mungkin ditinggalkan sama orang-orang di sekitarnya dia, ya. Justice di sini juga adalah ada hukum keseimbangan dari tabur tuai, ya. Di sini dia juga banyak mungkin ngerasain hukum karma yang berlangsung. Nah, teman-teman, Sora mau kasih tauin bahwa Sora tidak membacakan khusus soal karma orang. Ya, kenapa? Karena menurut Sora, karma orang, ya, apalagi yang buruk gitu ya, teman-teman, let's say yang kurang bagus, Sora tuh seolah-olah kayak hakim gitu ya, yang berhak untuk nanti dia terjadinya ini itu gitu ya. Menurut Sora, karma itu baik ataupun buruk, itu memang adalah bagian dari semesta dan dari Tuhan gitu loh ya, dari yang di atas. Jadi Sora tuh ngerasa kayak aku belum pantas, aku siapa? Aku orang suci bukan, nabi bukan, terus aku menghakimi orang gitu. Aku tahu kalian soalnya kesel Kak Sora, gemes, emosi, aku tuh udah sakit hati banget, aku disakitin, aku dimanfaatin, lalalala gitu ya. Aku paham. Tidak mudah memaafkan tuh, nggak mudah gitu loh ya. Sora tuh ngomong tuh, Sora nih ada yang nulis sok bijak, sok tahu katanya. Waduh. Teman-teman, kita tuh semua di muka bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya disakitin dan dilukain, ya. Nanti kalau aku ceritain semua, kita yang ada jatuhnya tanding susah. Nah, ini kan bukan tanding susah, tapi Sora kasih tauin kamu sedikit ya. Sora itu bahkan disakiti oleh orang yang darahnya ada di dalam diri Sora. Sora udah sering ngomong ya, kalau kamu udah sering nonton, Sora udah pernah cerita sedikit. Dan kamu kalau sama orang lain nih, sama si orang ini gitu ya, kemungkinan besar 99% yang nonton ini, 90% lah let's say, ini kan pihak lain kan gitu loh, orang lain kan,
pasangan kamu lah gitu kan. Kecuali kamu incest ya, percintaan sama anggota keluarga kamu sendiri, kan secara logika kan nggak mungkin gitu ya. Hampir nggak mungkin lah, ada tapi mungkin paling sedikit banget ya. Sora sih nggak yakin kamu segila itu ya sampai incest gitu. Incest itu percintaan dengan anggota saudara gitu, kan nggak mungkin gitu. Nah, kamu bisa delete atau blok atau menghapus orang itu dalam hidup kamu gitu ya, karena kamu punya opsi itu. Sora memang tidak punya masalah dalam percintaan dengan sedarah ini gitu, tapi Sora disakiti sama orang yang sedarah ini. Kalau kamu ngomongin apa yang udah Sora kasih sama dia emangnya, wah banyak teman-teman, waktu ya, tenaga, finansial juga Sora lakukan gitu loh ya, Sora berikan juga, dan Sora disakitin juga gitu. Jadi kamu bayangin tuh lebih sakit loh. Kenapa? Ya karena aku nggak bisa blocking dia di dalam hidup aku kan, blocking, delete, ghosting kan nggak mungkin. Tetap aja selamanya ada darah aku di dalam dia dan sebaliknya gitu. Sakit ya teman-teman? Lebih sakit. Karena kamu tidak bisa menghapus orang itu selamanya, mau kabur selamanya nggak mungkin. Mau bikin surat di koran gitu ya, pernyataan kalau kami sudah tidak berhubungan keluarga lagi gitu ya. Ya Sora sih belum sampai segila itu gitu. Bahkan maksudnya Sora artinya apa? Kamu harus paham gitu ya, apa yang terjadi di dalam muka bumi ini. Kita tahu gitu. Jangan bohongi diri kita sendiri. Apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas pengetahuan yang di atas dan semesta. Dan kalau sampai itu terjadi, memang itulah jalannya. Dan itu kenapa Sora kok kayak gitu? Kamu tanyalah kepada Tuhanmu dan imanmu, bawa dalam ibadahmu, doamu gitu. Kenapa sih kok aku ngalamin seperti ini gitu. Pasti ada pembelajaran di sana dan pasti ada maknanya. Jadi bukannya Sora belain dia, semua yang terjadi gitu loh ya, itu pasti ada bagian mungkin dari karma kita juga gitu loh ya. Apalagi kalau kamu yang percaya sama hukum karma, apalagi kalau kamu yang percaya sama past life dan teman-temannya, kamu tahu bahwa setiap perilaku kita ada karma baik dan karma buruknya. Dan ingat ya, aku spill dikit yang aku pelajarin ya, dari yang aku tahu gitu ya. Aku bukannya paling benar, tapi dari yang aku tahu, karma itu berbuah itu juga bukannya langsung berbuah teman-teman. Dia ada akumulasi dan ketemu dengan kondisi-kondisi yang tepat, dia berbuah, intinya begitu ya. Dan mungkin saja apa yang kamu alami ini adalah bentuk karma-karma dari sudah banyak berulang-ulang di kehidupan sebelumnya lah dan sebagainya gitu ya. Itu nanti belajar lagi deh ya. Kalau masalah karma sendiri itu ada lessonnya sendiri. Sora juga bukan yang paling ahli, cuman Sora baca-baca, terus Sora denger-denger juga penjelasan dan sebagainya. Jadi jangan aduh teman-teman, kamu tuh hanya membawa energi energi buruk deh intinya ya. Aku tahu ngomongnya kayaknya nggak gampang ya. Aduh teman-teman, nggak gampang, ikhlas itu nggak gampang. Aku itu udah bonyok tuh, bukan cuma bonyok hati, bonyok badan loh. Aku tuh waktu kecil tuh udah kenyang dipukulin. Apa kagak kurang loh. KDRT udah, disakitin hati udah, dimanfaatin finansial udah kenyang deh. Jadi jangan tanding susah di sini ya bun. Oke, bunda, ayahku ya. Oke, yuk kita positif, kita lepasin keikhlasan. Jadi kalau kamu mau ngomong, pokoknya aku nggak bisa kasar sakit. Lah, mau sampai kapan kamu simpan itu? Aku bocorin ya. Mamaku itu punya kanker karena punya kepahitan yang sangat mendalam. Ya, mamaku tuh gaya hidupnya sehat. Aku udah pernah ceritain itu berulang-ulang. Kecuali kamu mau kanker, ya. Kanker itu bukan cuma gaya hidup, kanker itu bisa karena kepahitan yang mendalam loh, benci sama orang mendalam gitu. Makanya Sora udah bilang jangan benci-benci, ntar kamu kanker. Kalau kamu kanker, yang sakit tuh kamu loh, badan kamu. Dianya nggak kenapa-napa, kamunya yang kenapa-kenapa gitu loh. Ya, sayang duit kamu gitu. Kamu nggak sayang hidup kamu, hidup ini indah. Masih banyak tempat yang bisa kamu kunjungin. Masih banyak hal-hal yang bisa kamu lihat gitu kan ya. Daripada duitnya kamu pakai buat pengobatan kanker, mendingan kamu pakai holiday. Bikin diri kamu seneng, atau enggak kamu sumbangin sama orang-orang gitu ya, bantuin orang daripada malah ngobatin diri gara-gara sakit gitu ya. Oke? Aku nggak bohong, beneran. Kalau kamu nggak percaya nanti ya gitu. Aku tuh males bongkar-bongkarnya gitu ya. Ada historinya mamaku tuh kanker kok. Kalau kamu lihat di Instagram aku ada posting gitu ya. Cari tuh sampai bawah-bawah tuh banyak ada. Aku udah pernah posting soal mamaku gitu. Mamaku sakit dan sebagainya gitu. Jadi ayolah gitu ya. Aku udah lihat loh. Kamu ya anggota keluarganya aja ya, ada yang kanker, tulis di kolom komentar sakitnya tuh kayak apa kalau udah kanker ya. Aku kasih tahu kanker tuh bakar duit ya. Udah gitu kita lihat orang itu menderita. Aduh Sora bawel banget sih curhat. Ya udah, kan ini Sora ceritain jadi kamu tahu gitu loh.
Aku kesian loh sama kamu kalau tau-taunya kamu jadinya kanker, sakit lah, nggak tahu aku sakit apa, autoimun atau sakit apa karena terlalu itu semua sakit itu juga dari pikiran, psikologi loh guys. Aduh, gemoy-gemoynya aku, sayangannya aku, santai aja sis, bestie ya. Mendingan kamu fokus bahagia. Soalnya terus diceritain ini buat apa ya? Biar kamu tahu pembelajaran nih bun. Ih gemes cubit nih. Ampun dah emosi melulu ya. Sabar, oke? Okay? Orang ini itu mungkin juga ya, sebelumnya itu awalnya sama kamu cuma flirting online aja gitu ya, kamu kenalan sama dia online. Nah, tapi ini juga bisa saja menandakan orang ini bisa saja ada yang flirting, godain gitu ya, orang-orang di sosmed lain gitu ya. Jadi kayak kamu tahu tuh dia ternyata genit-genit ke kiri dan ke kanan, itu juga bisa jadi isu dalam hubungan ini ya. Orang ini sekarang sangat kangen sama kamu. Ya, makanya kan Sora bilang ada penyesalan terdalam dia ghosting kamu karena sekarang dia sangat-sangat kangen sama kamu. Ada energi kerinduan yang sangat mendalam. Dan di sini orang ini tuh memang kamu berdiri dengan player. Sebelumnya dia tuh player, teman-teman. Ya, mungkin saja ada history player, tapi sekarang dia itu sangat-sangat kangen sama kamu yang mendalam. Apalagi dengan dia merasakan hukum keseimbangan itu sedang berlangsung. Dia tuh oleng gak ada kamu loh, teman-teman. Ya. Dan dia itu banyak ke-trigger. Dia tuh mulai tersadar ya, betapa egoisnya dia, betapa dia itu player, betapa dia sudah nyakitin kamu ya, teman-teman. Dan orang ini memang sebelumnya fokusnya sama keluarga, tapi kamu tuh juga udah jadi energi seorang keluarga lo buat dia, teman-teman. Kamu tuh udah jadi kayak dia tuh kehilangan kamu, kehilangan anggota keluarga. Kamu tuh jadi seseorang yang paling bisa memahami dia, jadi seseorang yang paling bisa mengerti dia. Kamu yang paling menguasai dan kasih dia energi sesuatu, teman-teman. Dia tadinya berpikir kalau dia tuh bisa mendapatkan cinta baru setelah pergi dari kamu. Tapi ternyata dia merasakan keputusan aku tuh bukan keputusan yang tepat ya. Oke? Kenapa? Karena mungkin saja aku telah melewatkan orang yang terbaik, buang waktu aku. Dan aku, ya, dia itu dihantui sama perasaan dia merasa bersalah, teman-teman, sama kamu. Ya, merasa bersalah, keputusan dia bukan keputusan yang tepat. Orang ini udah coba loh cari-cari pelarian kayak gitu ya, teman-teman ya. Karena kehilangan kamu ternyata sangat sakit, ngindar dari kamu ternyata sangat rindu, sangat kangen, kepikiran. Dan sekarang hidup dia itu sangat kosong, gak ada kamu tuh rasanya kosong yang sangat-sangat mendalam. Hanya kembali lagi, dia tahu pilihan ada di tangan kamu. Ya, artinya dia tahu ini bisa balik apa enggak, keputusannya ada di tangan kamu. Dia cuma berharap kamu masih punya harapan sama dia. Jadi kayak ini adalah energi dari seseorang yang berharap kamu itu orang yang masih bisa memberikan dia satu kesempatan, masih bisa memberikan satu harapan. Jadi kangen ya. Jadi kayak dia tuh nggak nyangka sebelumnya, namanya player kan. Oh ternyata kayak begini nih ya, kalau udah pakai serius, pakai perasaan dan sebagainya. Di sini ada energi kayak teman-teman, hidupnya dia itu seperti kehilangan seseorang yang bisa menyembuhkan dia. Dan dia tahu penyembuhnya dia, obatnya dia dari segala kerumitan dan berantakan hidup dia sekarang itu kamu. Ya. Dia tuh sekarang seperti tidak terasa bebas gitu ya. Dia pingin kebebasan ya. Kenapa? Dia sekarang merasa stagnan dengan kepikiran kamu, stagnan dengan penyesalan atas keputusannya dia. Apalagi kamu tuh jadi seseorang yang selalu membantu dia. Kamu tuh teman diskusi dia loh, teman diskusi dia, selalu bantuin dia, selalu nolong dia, teman-teman. Dan sekarang yang dia pikirkan cuman kesempatan untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu, cuman kesempatan untuk bisa terhubung lagi sama kamu ya. Dalam kesendirian ini dia merasakan banyak sekali perasaan ya.
Ada perasaan kesendirian yang mendalam, kerinduan yang mendalam. Tuh, kamu tuh ya selalu nemenin dia. Jadi kamu tuh sumber kebahagiaan dia memang gitu loh. Salah satu yang bisa bikin dia happy. Yang dia pikirkan cuma satu. Dia berharap ada energi dari pemaafan dari kamu untuk dia. Dan dia sedang melihat apakah masih ada kesempatan. Orang ini sedang observasi, sedang berpikir masih ada nggak ya kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Dan dia itu, tapi dia tahu dia nggak bisa maksa. Ya, dia harus lihat situasi, harus lihat keadaan yang dia inginkan ke depannya sama kamu. Ya, selain kesempatan satu kali saja, apalagi yang dia inginkan. Aku tahu di sini gitu ya, menurut dia kamu pasti berpikir aku itu nggak bisa berubah. Dia tahu di sini ya, bentar, Sora belum siap. Di sini dia tuh ada yang tahu kalau kamu tuh nggak yakin kalau dia itu bisa berubah. Energi pesimis kalau dia itu bisa berubah, teman-teman. Orang ini masih bingung gimana caranya aku me-reach kamu, ya, gimana caranya aku menuju ke kamu. Orang ini tuh banyak loh yang berfantasi soal kamu, teman-teman. Ya, untuk masalah seksualitas pun kamu fantasinya dia. Dan sekarang dia itu energinya putus asa. Ada energi putus asa yang mendalam. Ya, dia berharap kamu bisa merespon dia atau kamu nggak hilang lagi. Dan dia pingin banget, dan dia sudah move on orang-orang dari hidupnya dia. Jadi kayak dia tuh sekarang energinya pingin fokus lagi sama kamu. Oke, Sora, tapi kalau dilanjutkan, apakah bisa kalian berpotensi bersama gitu loh ya. Ada sini ada Six of Wands, ada energi kesuksesan, keberhasilan ya. Ada energi Six of Wands, kesuksesan, keberhasilan ya. Dan di sini juga ada energi dari Three of Pentacles, membangun. Jadi di sini sangat mungkin banget relationship ini bisa dibangun, relationship ini bisa berhasil. Tapi memang butuh suatu waktu ya teman-teman. Butuh pelan-pelan dibangun gitu ya. Bukan sesuatu yang bisa instan gitu ya. Tapi di sini bisa gak ada satu energi bekerja sama-sama? Bisa tuh. Di ujungnya di sini ada energi happiness, kebahagiaan. Ada energi kesuksesan dan perayaan yang bisa diraih gitu loh ya. Tapi Sora, teman-teman, orang ini sedang berusaha untuk mencari jalan keluarnya kok ya. Jadi kalau kamu tanya, tapi Sora nanti dia bisa berubah nggak? Di sini ada energi yang berproses, ada energi yang pelan-pelan ada perubahan gitu ya, atas dasar cinta. Jadi memang gini ya, bisa gak ada situasi perubahan ini? Bisa ya, tapi pada akhirnya semua ada proses yang memang harus dijalankan dengan tenang, dengan santai, dengan energi yang lebih positif gitu ya. Orang ini memang punya sisi ego teman-teman, tapi egonya itu ya, kalau Sora lihat mulai untuk dia pikirkan benar-benar apa sih ini hanya bisa jadi ngerugiin aku loh. Jadi orang ini pun udah mulai bisa ngeliat gitu loh, aku tuh kalau kayak gini terus yang ada aku cuma merugikan diri aku sendiri. Jadi orang ini tuh kayak pingin bangkit dari segala keterpurukan dia ya. Ada proses di sana gitu, walaupun memang bukan proses yang instan, karena di sini banyak kartu Pentacles gitu ya. Jadi proses itu memang tidak instan ya teman-teman. Kalau Sora lihat gitu, tidak instan ya. Tapi di sini energi kecemburuan, dan dia pingin memiliki kamu itu tidak bisa dilepaskan. Dan semakin dia sendiri, semakin dia bisa bijak untuk belajar kok. Ya. Nasihat buat kamu apa dalam menghadapi ini? Nasihat buat kamu apa untuk menghadapi ini? Teman-teman, ini adalah sebagai salah satu perjalanan atau perjuangan cinta. Oke? Jadi paling gampang teman-teman, daripada kamu bingung-bingung, lihat aja aksinya dia apa. Kalau sudah ada aksi nyata, nilailah dari aksi apa yang dia perbuat. Jadi kalau dia datang, langsung aja ngomong apa adanya. Aku butuh untuk kamu kasih lihat kenyataannya seperti apa gitu ya, aksinya seperti apa. Jadi di sini ikhlas aja teman-teman. Duduk, diam, ikhlas, lihatlah apa yang mau dia lakukan. Lihat aksi nyatanya ya.
ambil penilaian dari situ. Kalau memang sudah ada aksi nyata dan jelas, ya sudah gitu. Tapi kalau memang nggak ada aksinya, ya bilang sama dia, sorry, kalau kamu nggak ada aksi, aku nggak bisa. Jadi mungkin kita nggak usah. Jadi paling gampang jalani sambil lihat aksinya. Jadi nggak usah langsung babi bu bebo gitu. Lihat dulu lah prosesnya gitu. Nah, tadi udah Aries, tadi udah Aries, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Lalu yang paling banyak kedua itu dari Aries, Leo, Sagittarius. Nah, gitu ya. Jadi Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Dan teman-teman yang mau personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya, teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini yang terungkap apa zodiaknya, alfabetnya. Bentar ya. Aku susun dulu biar enak dibacanya. Oke, mungkin sedikit lagi. Oke. RUP IBZ VKDRJ VYLIEHJP 1 2 3 pause. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Untuk yang mau personal reading, silahkan di Instagram Sora_tarot. Jangan lupa main juga ke channel Sora yang kedua, Miss Hana Sora. Terima kasih dukungan kamu selalu. Buat kekurangan dan kesalahannya, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.